Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mala Meliatna dengan NIM 21167. Saya merupakan mahasiswi dari program studi profesi apoteker Fakultas Farmasi Universitas Jember. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan tentang kiat-kiat membangun bisnis kosmetik sebagai pertanggungjawaban saya terhadap mata kuliah bisnis kefarmasian yang saya ambil. Baik, kita langsung saja masuk ke pendahuluan. Kosmetika dalam Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2019 didefinisikan sebagai bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan atau memperbaiki bau badan, atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. Dari pengertian ini kita dapat menyimpulkan bahwasanya kosmetika tidak hanya terbatas pada bedak, maskara, lipstik, akan tetapi juga termasuk shampoo, sabun, pasta gigi itu termasuk dalam ranah kosmetika. Cakupan industri kosmetik itu cukup luas, antara lain ada klinik anti penuaan, aromaterapi, salon kecantikan, spa kecantikan, toko kosmetik, salon rambut, dan bahkan penata rias merupakan bagian dari industri kosmetik sendiri. Menurut catatan dari marketresearch.com, pendapatan pasar kosmetik dunia pada tahun 2016 mencapai pendapatan hingga 62 miliar dolar. Sedangkan pada tahun 2022 ini diperkirakan pendapatan pasar kosmetik global bisa mencapai keuntungan sebesar 429,8 miliar dolar. Artinya apa? Artinya adalah jika kita berencana untuk memulai bisnis kosmetik, maka ada ruang lingkup besar untuk bertumbuh dalam industri ini, asalkan kita memulainya dengan rencana yang matang. Berikut ini kiat-kiat memulai bisnis, antara lain yang pertama yang pasti adalah berjiwa wirausaha atau berjiwa bisnis. Pertanyaannya, jiwa wirausaha ataupun jiwa bisnis ini bisa dibentuk atau tidak? Jawabannya bisa, dengan pelatihan. Dengan pelatihan kita dapat membentuk karakter bisnis dalam diri kita. Adapun karakter seorang wirausaha antara lain yang pertama yaitu disiplin yang tinggi. Disiplin yang tinggi di sini mencakup yang pertama disiplin waktu, karena kita tidak mungkin menjalankan bisnis tanpa bisa memanage waktu dengan baik. Yang kedua, disiplin keuangan. Disiplin keuangan di sini mengarah pada uang bisnis dan uang pribadi yang harus dipisah. Bukan berarti karena bisnis kita masih kecil, itu uang bisnis dan uang pribadi kita bisa dicampur adukan. Yang kedua, visi dan misi yang jelas, yaitu visi dan misi seorang wirausahawan hendaknya adalah visi dan misi yang dapat mengembangkan bisnis dalam jangka pendek dan jangka panjang. Tidak hanya mencakup pada visi dan misi dalam mensejahterakan keluarga, akan tetapi juga mencakup dalam bagaimana mengembangkan bisnis dan industri yang sedang digeluti saat ini. Kemudian yang ketiga yaitu kreatif. Seorang wirausahawan hendaknya memiliki jiwa kreativitas yang tinggi, di mana kreativitas ini dapat berguna untuk menciptakan produk yang menarik untuk dijual, serta dalam memasarkan produk. Selanjutnya, yang keempat yaitu jeli melihat peluang. Dengan jeli melihat peluang, maka ini akan berefek pada kita dapat memenangkan persaingan pasar. Selanjutnya, yang kelima, yaitu berani mengambil risiko dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Karena dalam menjalankan bisnis, itu pasti akan selalu ada pilihan yang dengan pilihan itu pasti ada risikonya. Dan tanpa keberanian dalam mengambil risiko, maka peluang untuk sukses hanyalah sekedar impian saja. Selanjutnya yang keenam ada pola pikir fleksibel dan tidak kaku. Seorang wirausaha hendaknya memiliki pola pikir fleksibel dan tidak kaku karena harus mengikuti perkembangan zaman.
yaitu sehingga dapat menyesuaikan dengan tuntutan dan segera menyesuaikan langkah bisnis ke depannya seperti apa. Dan yang terakhir yaitu yang pasti adalah tahan banting. Seorang pembisnis harus bermental baja. Ini bukan hanya sebuah ungkapan, karena dalam berbisnis akan datang banyak halangan dan cobaan yang akan datang silih berganti, seperti keuangan yang tidak menentu, harga pasar yang bisa saja tiba-tiba turun, serta komplain konsumen terhadap produk dan lain sebagainya. Yang kedua, memilih rekan yang tepat. Tidak jarang kita menganggap diri kita mampu untuk menjalankan bisnis sendirian, akan tetapi tidak jarang pula kita membutuhkan bantuan dalam menjalankan rencana yang telah kita susun sedemikian rupa untuk berjalan sempurna. Maka untuk mencapai hal ini tidak ada salahnya jika kita memilih rekan untuk berbisnis. Pertanyaannya adalah rekan yang seperti apa? Karena rekan bisnis itu tidak hanya sekedar kita dekat dengannya seperti saudara ataupun teman, akan tetapi rekan bisnis ini adalah seseorang yang dapat kita pegang ucapannya serta memiliki komitmen dalam berbisnis. Berikut ini beberapa tips untuk memilih rekan bisnis yang tepat, yaitu yang pertama, memiliki visi dan misi yang sama. Visi dan misi harus diselaraskan, harus jelas dan segera diselesaikan sebelum memulai bisnis. Ibaratnya kita ingin membangun rumah, jangan sampai bayangan kita membangun rumah yang sederhana dengan halaman yang sederhana, akan tetapi rekan kita menginginkan rumah yang besar dengan garasi dan halaman yang juga besar. Yang kedua, teman yang serius dan memiliki passion untuk berbisnis. Kenapa? Karena dengan serius, dia artinya dia akan mempertimbangkan segala kemungkinan dari A sampai Z dan siap mendedikasikan dirinya. Kedua, yaitu passion, di mana passion ini dapat berguna untuk membuat bisnis menjadi lebih hidup, tidak kaku, dan bisa terus berinovasi. Yang ketiga, teman dengan skill khusus. Sebaik-baiknya teman bisnis adalah mereka yang memiliki skill yang berbeda dengan kita dan bisa menyempurnakan skill set bisnis kita. Contohnya, kita sebagai seorang farmasis dengan kemampuan di bidang formulasi, terutama bidang kosmetika, dan kita menginginkan untuk mencoba berbisnis dalam ranah kosmetik, maka kita bisa mencari rekan bisnis kita yang dia mahir dalam marketing untuk pemasaran kita. Nah, yang keempat, teman yang mau berkomitmen. Komitmen kita dan partner kita menjadi penting untuk menghadapi tantangan dan kegagalan yang bisa saja datang, serta agar kita dapat terus bertahan walaupun dihadapkan dengan masalah. Selanjutnya, pastikan kontribusi modal sejak awal. Jika kita butuh teman bisnis yang juga berkontribusi dalam hal modal, maka kita harus menyampaikan ini sejak awal untuk menghindari kesalahpahaman di kemudian hari. Langkah yang ketiga yaitu memiliki konsep usaha yang jelas. Konsep ini harus jelas, apakah bisnis kita nanti akan dijalankan dalam bentuk agen, waralaba, membangun perusahaan inti, atau sekedar membuka stand kosmetik di pameran. Selanjutnya, mengikuti tren dan memahami kebutuhan konsumen. Kita harus mengikuti perkembangan tren untuk dapat membangun bisnis kosmetik yang sukses. Hal ini adalah upaya untuk lebih maju dari kompetitor, sehingga sudah selayaknya jika kita lebih up to date daripada mereka. Kita bisa berlangganan di berbagai situs web kecantikan yang terkenal untuk mengetahui produk terbaru yang mereka keluarkan. Jangan lupa juga untuk membaca berbagai rubrik fashion, menonton video tentang make up di YouTube, dan mengikuti berita baru seputar kosmetik di media sosial. Ini akan sangat membantu dalam mengembangkan ide mengenai produk make up seperti apa yang akan konsumen minati. Selain itu, kita juga bisa membuat survei untuk mencari tahu produk kosmetik seperti apa yang konsumen butuhkan saat ini. Apa yang belum mereka dapatkan dari brand kosmetik yang sudah ada, dan mengapa mereka memilih untuk menggunakan produk make up dari brand tertentu.
ini dapat membantu kita untuk berinovasi pada produk kosmetik kita nantinya. Selanjutnya, tentukan image pada brand kita. Penentuan image akan membantu kita diingat konsumen, yaitu kesan seperti apa yang kita harapkan ketika seseorang mendengar nama brand kita. Misalnya, kita ingin ketika masyarakat mendengar brand kita, kita memiliki image ramah lingkungan. Masyarakat atau konsumen cenderung lebih memilih brand yang peduli dengan isu-isu yang berkaitan dengan sosial dan lingkungan daripada yang tidak. Jadi, tidak ada salahnya jika kita juga memperhatikan berbagai isu penting di sekitar kita dan menunjukkan kepedulian kita terhadap isu tersebut melalui brand kita. Selanjutnya yang keenam yaitu memberikan sentuhan berbeda pada produk. Kita dapat melakukan riset tentang apa yang sudah brand kosmetik lain upayakan agar dapat menciptakan ide-ide lain yang lebih unik. Selanjutnya, memilih teknik pemasaran yang efektif, yaitu riset pasar, di mana riset pasar ini akan sangat membantu kita untuk menemukan produk kosmetik yang jenis apa yang biasanya dipilih oleh masyarakat, siapa saja yang menjadi pesaing kita, dan untuk kita jika menjadi dropshipper, maka dengan riset pasar kita dapat mengetahui supplier mana yang bisa menyediakan produk untuk dijual. Serta target pasar juga hendaknya kita batasi, dipersempit pada awal perintisan bisnis kosmetik. Usaha kosmetik yang kita jalankan harus jelas dalam membidik pangsa pasar, apakah membidik kalangan wanita dewasa, ataukah remaja, ataukah ibu-ibu. Dengan target market yang jelas, maka akan memudahkan kita untuk menyusun rencana pemasaran dan promosi. Selanjutnya yaitu mengurus izin BPOM, di mana ini merupakan tantangan tersendiri karena mengurus izin produksi kosmetik ke BPOM tidak bisa dianggap remeh karena karena jika kita mengurus perizinan edar kosmetik tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Mulai dari mengurus permohonan persetujuan denah bangunan industri kosmetik, permohonan sertifikat CPKB, dan permohonan sertifikat pemenuhan aspek CPKB itu sendiri. Selanjutnya yaitu memahami prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik, yaitu CPKB. Cara pembuatan kosmetika yang baik dan kemudian disingkat menjadi CPKB adalah seluruh aspek kegiatan pembuatan kosmetika yang bertujuan untuk menjamin agar produk yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang diterapkan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Sehingga penerapan CPKB menjadi penting, yaitu untuk menjamin mutu produk serta menjamin keamanan produk yang diakui di dunia internasional. Kemudian yang selanjutnya yaitu mampu melakukan rencana tindak lanjut dari komplain konsumen. Komplain konsumen bisa terjadi kapan saja, bisa jadi karena produk ataupun karena pelayanannya. Saat komplain ini terjadi, maka kita harus mampu melakukan rencana tingkat lanjut dari komplain tersebut. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama yaitu menjadi pendengar yang baik. Dengan menjadi pendengar yang baik, maka kita telah berusaha untuk memenangkan emosi pelanggan. Di tahap ini kita tidak boleh menyangkal, usahakan tidak menyangkal, tidak membantah, ataupun memotong pembicaraan konsumen. Kemudian yang kedua yaitu menunjukkan empati. Selanjutnya yaitu segera memberikan solusi yang cerdas dan tepat, seperti memberikan kupon diskon ataupun memberikan potongan harga, seperti itu. Selanjutnya berani bertanggung jawab atas komplain dan yang terakhir yaitu mencatat semua komplain untuk evaluasi agar kesalahan yang serupa itu tidak terjadi kembali. Selanjutnya, memprioritaskan keamanan dan pastikan kualitas baik produk. Pastikan bahwa produk kosmetik kita telah memenuhi standar keamanan dan mendapatkan izin dari BPOM. Selanjutnya yaitu membuat publisitas produk. Publisitas di sini yaitu membuat halaman media sosial khusus untuk produk kosmetik kita dan isi dengan banyak gambar dari produk dan deskripsi. Selanjutnya yaitu menggencarkan promosi.
Promosi ini bisa iklan, bisa membuat selebaran, bisa promosi produk di media sosial, dan lain sebagainya. Bisa juga meminta review dari orang-orang yang pernah mencoba produk kita. Selanjutnya yaitu memilih brand ambassador yang tepat. Bekerja sama dengan influencer dan menjadikan mereka sebagai brand ambassador itu merupakan hal yang lumrah oleh berbagai brand sebagai usaha dalam memasarkan produk mereka. Jika kita merasa bahwa kita harus merangkul seseorang brand ambassador untuk membantu mempromosikan produk kita, maka hendaknya kita memilih seseorang yang relevan dengan produk kita, tidak hanya berdasarkan pada ketenaran tanpa relevansi dengan brand kita. Nah, selanjutnya yaitu modal terbatas. Bisakah memulai bisnis kosmetik? Jawabannya bisa, yaitu memulai dari skala kecil terlebih dahulu. Tidak perlu mengejar alat-alat dengan spesifisitas tinggi, yang pastinya harganya sangat mahal. Kemudian utamakan untuk memproduksi produk untuk mendapatkan konsumen terlebih dahulu. Jadi kita mendapatkan konsumen terlebih dahulu, kita mendapatkan pasar terlebih dahulu, mengenalkan brand-brand kita kepada masyarakat terlebih dahulu. Selanjutnya ada yang namanya jasa maklon. Apa itu maklon? Maklon berasal dari bahasa Belanda yaitu maklun, yang artinya biaya produksi. Singkatnya, maklun bisa diartikan sebagai jasa pengerjaan produk yang dilakukan oleh pihak lain. Caranya bagaimana? Dalam maklun itu yaitu kita memberitahu secara detail konsep produk yang ingin dibuat. Setelah menentukan produk dan bahan baku yang telah disetujui bersama, perusahaan maklon akan menyediakan layanan pembuatan sampel produk. Selanjutnya, tujuannya untuk menghindari kesalahan pada produk yang akan dibuat. Jadi kita bisa melihat produk terlebih dahulu. Produksi akan dilakukan setelah dicapai kesepakatan bersama. Selanjutnya, setelah proses produksi selesai, perusahaan maklon akan membantu untuk mendapatkan beberapa distributor dan reseller, sehingga memudahkan kita yang baru pertama kali berbisnis bisa melakukan penjualan produk. Yang menjadi kelebihan dari jasa maklon ini yang pasti adalah lebih mudah, hemat biaya, dan efisien. Tidak perlu memikirkan modal untuk membangun pabrik, membeli peralatan produksi, dan membayar upah tenaga kerja. Kemudian perusahaan maklon juga lebih efisien karena bisa membantu bisnis dari awal hingga produk bisa dijual ke konsumen. Jadi kita bisa fokus untuk membangun brand agar produk kita dikenal luas dan laku di masyarakat. Selanjutnya, jika memang kita sudah dirasa mendapatkan modal, mendapatkan keuntungan yang besar untuk memulai bisnis sendiri, kita boleh mengusahakan diri dari jasa maklon ini dan membangun perusahaan kita sendiri. Baik, demikian presentasi saya untuk kiat-kiat dalam membangun bisnis kosmetik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridwan wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.